Klub asal Thailand, PG Pantum United, membuat kejutan dalam laga playoff Liga Champions Asia musim ini. Mereka berhasil lolos ke fase grup Asian Champions League setelah di babak playoff terakhir mereka menang atas klub dari China, Shanghai Port, klub yang dibela oleh salah satu mantan punggawa timnas Brasil yakni Oscar. BG Pantum berhasil menang dengan skor 2-3 di Shanghai lewat hat-trick striker anyar mereka asal Uzbekistan, Igor Sergeyev. BG Pantum menyusul dua klub Thailand lainnya yang berhasil lolos ke babak fase grup Liga Champions Asia musim ini, yakni Buriram United dan True Bangkok United. Keberhasilan tersebut bukan yang pertama bagi PG Pantum. Telah banyak proses yang mereka lewati hingga kini menjadi salah satu klub yang mampu bersaing di kancah Asia. Seperti apa sejarah dari BG Pantum sendiri? Simak selengkapnya di Bung Bil. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Seperti kebanyakan tim-tim Thailand yang lahir pada era 70-an dan 80-an, BG Pantum lahir dalam kandung badan sebuah perusahaan bernama Bangkok Glass. Perusahaan yang dirintis pada 1974 tersebut merupakan perusahaan berbasis glass bottling pertama yang bermukim di Provinsi Pathum Thani. Pada tahun 1979, dibentuklah sebuah klub bernama Bangkok Glass FC yang berisikan para karyawan perusahaan tersebut. Tim ini dibentuk sebagai tempat berkumpulnya para karyawan untuk mengikuti kompetisi internal. Mereka mengikuti kompetisi eksternal pertama yang berbasis tim-tim pabrik di kawasan Pathum Thani pada 1989. Menurut catatan sejarah, tim ini membentuk sebuah kesebelasan secara substansial pada 1999, namun masih banyak diisi oleh para karyawan. Kemudian mereka pun berbenah menjadi sebuah bentuk tim yang berisikan para atlet profesional serta memiliki tujuan yang lebih jelas pada tahun 2006. Bangkok Glass berdiri secara resmi pada tahun tersebut. Mereka mengikuti kompetisi resmi pertama sebagai sebuah tim pada sebuah kompetisi Piala Ngor Royal 2007-2008 dengan hasil yang cukup memuaskan yakni menjadi runner-up. Sepak bola Thailand melakukan perombakan besar pada 2007. Tim-tim yang ada diminta mendirikan badan usaha berbasis kedaerahan. Hal ini dilakukan supaya klub-klub itu nantinya bisa menghidupi diri mereka sendiri. Hal itu menjadi sebuah simbiosis mutualisme antara sepak bola Thailand dan tim Thailand itu sendiri. Bagi Thailand sendiri, para investor bakal kian tertarik menanamkan modalnya sebab sepak bola di negeri Gajah Putih berubah menjadi lahan industri yang baru. Selain itu, keuntungan bagi tim adalah dibenahinya regulasi Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT yang bertujuan untuk memudahkan klub peserta dalam menyesuaikan diri dengan regulasi AFC Club Licensing System. FAT memberikan kenyamanan bagi tim sebab itulah tugas federasi. Naasnya, perubahan ini juga memunculkan beberapa tim yang tak bisa mengejar ekosistem baru di sepak bola Thailand. Contohnya ialah tim legendaris Krung Thai Bang FC. Krung Thai Bang FC yang bermarkas di Bangkok ini akhirnya mengundurkan diri lantaran tak dapat memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh AFC mengenai pendaftaran sebagai badan hukum. Pada 2009, mereka kemudian dibeli oleh Bangkok Glass dan The Rabbits diperkenankan bermain di kasta tertinggi Liga Thailand yang saat itu masih bernama Thai Premier League. Bisa dikatakan Bangkok Glass membeli lalu mengisi posisi tim tersebut dalam ajang Thai Premier League. Pada akhir musim 2009, tim yang pernah menjadi kampiun Thailand pada medio 2002 dan 2003 itu akhirnya menyerah dan meninggalkan warisannya berupa cerita. Jika di Indonesia, tentu Bangkok Glass akan mendapat label tim siluman. Posisi mereka saat itu mirip dengan klub-klub Indonesia seperti Bali United, Madura United hingga Bayangkara FC. Namun Bangkok Glass berdiri di kaki sendiri bukan tanpa upaya. Pada tahun 2008, tim ini termasuk yang siap dalam mengikuti regulasi baru dari FAT.
Tahun demi tahun berlalu, The Rabbits selalu menjadi klub besar dan populer, setidaknya bagi penduduk Pathum Thani. Pada tahun 2010, gelora besar ditunjukkan dengan renovasi besar-besaran Stadion Leo sebagai markas Bangkok Glass. Pada tahun 2017, Joseph Ferre naik jabatan dari semula asisten menjadi kepala pelatih Bangkok Glass. Saat itu pula ditandai perubahan besar di tim ini dengan mengubah logo, warna, dan rumput Stadion Leo menggunakan rumput asli. Naasnya, mereka diterpa cobaan yang mengguncang tim. Pada edisi 2018, The Rabbits terdegradasi dengan perbedaan poin yang tipis dari kesebelasan di atas mereka pada gelaran kompetisi yang sudah diberi nama baru Thai League One. Si kelinci mengumpulkan 42 poin, sama seperti Chainat Hornbill. Mereka juga kalah selisih 1 poin dari Sukhothai dan Ratchaburi Metropole. Pada edisi ini, Bangkok Glass jadi korban perubahan tim yang terdegradasi. Bila sebelumnya terdapat 3 kontestan terbawah yang bakal relegasi, kali ini ada 5 kontestan yang mesti turun kasta. Setelah terdegradasi, klub meresmikan diri sebagai representasi daerah, yakni Provinsi Pathum Thani. Nama mereka berubah menjadi BG Pathum. Seakan-akan membawa keberuntungan, mereka tak perlu menunggu waktu lama untuk naik kasta lagi. Setelah 2018 mengalami degradasi, BG Pathum bangkit pada edisi 2019 dengan menjadi kampiun Thai League 2 guna mendapatkan kembali tiket promosi ke Thai League One. Ada banyak pembenahan yang dilakukan supaya The Rabbits agar mereka tak sekedar numpang lewat di kasta tertinggi Thailand itu. Tim ini disokong keuangan yang sehat dan stabil. Diisi pemain bertabur bintang seperti gelandang senior Sarah Yuyen dari Muang Thong United, bek tangguh Andres Tunes dari Buriram United, plus striker menyeramkan Diogo Luis Santo yang direkrut dari JDT. BG Pathum berani menantang kontestan lain. Terlebih, Terasil Dangda memutuskan pulang usai berpetualang di Jepang bareng Shimizu S-Pulse. Kekuatan BG Pathum pun kian meningkat. The Rabbits tampil eksepsional sepanjang musim dan akhirnya keluar sebagai kampion Thai League One pada musim 2020-2021. Mereka mengunci title setelah mengungguli Buriram United dengan selisih poin yang sangat jauh. Ini merupakan trofi perdana yang sukses diraih oleh BG Pathum dan memberi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat provinsi Pathum Thani. BG Pathum juga berprestasi di ajang kompetisi Cup. Mereka konsisten menjuari Thailand Champions Cup pada 2021 dan 2022. Di level kompetisi Asia, BG Pathum 2 kali tampil di putaran final. Pada musim 2021, BG Pathum satu grup dengan klub Korea, Ulsan Hyundai. Lalu Kaya Iloilo dari Filipina dan Vital dari Vietnam. BG Pathum berhasil menaklukkan 2 klub Asia Tenggara tersebut 2 kali, namun harus mengakui keunggulan Ulsan Hyundai yang superior di grup tersebut. BG Pathum berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 2 dan untuk pertama kalinya di ajang Liga Champions Asia, mereka lolos ke babak 16 besar. Ini merupakan catatan sejarah penting bagi klub itu dan juga Thailand. Di babak 16 besar, mereka sudah ditunggu oleh klub raksasa Korea, Jeonbuk Hyundai Motors. Bermain di Stadion Jeonju World Cup, BG Pathum menampilkan spirit yang baik. Mereka berhasil menahan Jeonbuk dengan skor 1-1 hingga laga harus diselesaikan pada babak adu penalti. Walaupun mereka kudu takluk di babak tersebut dengan skor 4-2. BG Pathum kembali ke kompetisi Champions League Asia itu pada edisi 2022. BG Pathum satu grup dengan Melbourne City, Australia, Jeonnam Dragons, klub Korea Selatan yang kini ditempati oleh bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, dan United City dari Filipina. BG Pathum berhasil unbeaten untuk meraih predikat juara grup dengan hasil 3 kemenangan dan 3 kali imbang. Pada babak 16 besar, BG Pathum sudah menunggu Kitche FC, klub asal Hong Kong. Bermain di kandang sendiri, BG Pathum dengan mudah mengalahkan Kitche FC dengan skor telak 4-0. Warachit Kanisip Prumban dan Iksan Fandi Ahmad membuat BG Pathum United unggul 2 gol di babak pertama.
Usai jeda, Terasil Dangda menambah gol ketiga sebagai pengganti dan Chat Mongkol Tongkiri melengkapi di skor 3 menit menjelang waktu berakhir. Gol dari Iksan Fandi dan Chat Mongkol Tongkiri juga dinominasikan sebagai gol terbaik babak knockout pada Champions League Asia bagian timur. BG Pantum menjadi klub Thailand pertama sejak 2013 yang mencapai perempat final Liga Champions Asia. Menunggu di babak selanjutnya ialah klub raksasa Jepang Urawa Reds Diamond. Pada babak perempat final di Stadion Saitama 2002, BG Pantum menghadapi 3 kali jawara Champions League itu di depan penonton tuan rumah Setan Merah. Meskipun dengan upaya terbaik para pemain, Urawa Reds Diamond terlalu kuat bagi PG Pantum. Mereka keluar sebagai pemenang dengan skor 4-0 berkat gol-gol masing-masing dari David Moberg Carlson, Takuya Iwanami, Yosho Koizumi, dan Takahiro Akimoto. Musim 2023-2024 ini, BG Pantum tentu menatap target yang lebih tinggi. Setelah 2 edisi sebelumnya mereka mampu melaju ke babak 16 besar pada 2021 dan pencapaian tertinggi perempat final ACL pada musim kemarin. BG Pantum United juga pastinya ingin kembali meraih titel juara Liga 1 Thailand. Usai musim lalu mereka sempat terjerembab ke posisi 9 Liga. Kedatangan Igor Sergeyev dan bintang timnas Thailand yang pulang dari rantauannya di Jepang, yakni Chanatip Songkrasin, BG Pantum United optimis mereka dapat meraih hasil terbaik di semua kompetisi musim ini. Berdiri, sempat terkulai, dan akhirnya bangkit menjadi gambaran perjalanan BG Pantum dalam konstelasi sepak bola Thailand. The Rabbits tak boleh dipandang sebelah mata lagi. Mereka akan selalu melompat ke depan layaknya kelinci untuk membuktikan kapasitasnya dan bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di negeri Gajah Putih dan kawasan Asia. Bagaimana menurutmu Bung dengan kiprah klub Thailand satu ini? Coba komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel Bung Bil, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.